Yuk, di-upload yuk. Yang punya hasil jawaban di-upload. Ini contohnya saya unggah foto dari tempat saya. Oh, itu sudah ada yang unggah ya, bagus. Cuma abis ini perlu di-resize, karena kan terlalu besar. Yang resize saya aja, yang ngatur ukurannya saya aja. Tugas kalian cuma mengunggah saja. Ini siapa ya? Kalau bisa pas hasil fotonya diberi nama. Yang limit X kuadrat plus 3. Punya Hana, Pak. Hana, oke, saya tulis nama. Yuk, yang lain. Kayak gini ya konsepnya. Nah, itu nggak usah digeser. Tapi memang biasanya tergeser sendiri. Yuk. Baru Hana nih. Aduh, geser sendiri. Limit X mendekati 2, X kuadrat plus 3, X plus 2. Caranya kalau dimasukkan dengan 2, hasilnya 7/4. Oke, nggak ada masalah. Ayo yang lain. Mana jawaban unggahan yang lain? Yuk. Oke, ada yang nambah jawaban. Ini nggak ada nama ya. Pak izin bertanya. Silakan. Iya, silakan. Oh, ini Hudan. Hudan. Untuk uploadnya seperti bagaimana, Pak? Untuk uploadnya di sisi kiri itu kan ada banyak pilihan opsi. Pilih yang tanda panah ke atas, yang ada kotak lalu tanda panah. Ketemu enggak? Oh iya, Pak. Nah, itu pilih lalu Benar, My Pak. Device. Udah, sip. Oke, Hudan, kita periksa bersama. Limit X mendekati 2, X kuadrat minus 4X plus 1. Kalau dimasukkan langsung, oke ya? Saya kira oke. Yuk, yang lain. Nomor 2. 2A sudah. 2B sudah. Ini soal limit, yakin. Sulit-sulit. Yang ada di modul tuh, kalian wajib pernah mencobanya. Karena ini levelnya level UTS lah minimal. Saya yakin bakal keluar gitu levelnya. Karena rumit. Ayo, ini nggak ada ya? Menyetorkan jawabannya. Oh, ada lagi. Ini siapa? Oh, Jaya. Jaya 2D ada Permisi, Pak. difaktorkan. Ya, silakan. Saya kok gak nemu ini ya, Pak. Tool ini Coba yang di di refresh dulu. sebelah kiri. Oh, di Iya, press. di refresh. Kayaknya karena kodenya nggak muncul semua itu. Perlu di refresh. Baik, Pak. Ini betul ya? Oke, betul lah ya. 2D gampang. Yuk, siapa lagi yang mau menyetorkan jawaban? Mungkin sambil jalan saya mau bahas nomor 1 ya. Tapi saya masih tetap menunggu jawaban-jawaban kalian. Saya minta itu ditata begitu. Oke, Hudan punya pertanyaan. Limit fx x mendekati 2 itu dari kanan dan kiri. Maksudnya bagaimana? Oke, ini Mama akan menjawab salah satunya dari soal nomor 1. Bapak mau nanya, itu yang nomor 3 itu materinya limit kanan, limit kiri ya, Pak? Buatlah grafik dari fungsi
Ada, karena yang limit GX-X-nya 2 plus. Jadi tanda 2 plus itu tandanya X-nya sama mendekati 2, tapi didekati dari arah kanan. Iya, ada yang arah kiri dan arah kanan. Oke, saya coba. Ini gimana ya? Riyadi tadi kayaknya mau menjawab nomor 1. Apakah Iya, mau mencoba Pak. sudah? Tapi mohon maaf Pak kalau salah Pak. Oh, nggak apa-apa. Mending salah di sini. Iya Pak. Mau diunggah? Silakan. Oh, gitu saya jawab yang nomor B, 1B. Jadi saya akan menarik semua kalian ke sini. Ketampilan Miro ini. Sudah. Jadi ada grafik, dia itu putus-putus dan nilainya bahkan ada yang satu nilai itu apa? Terbang sendiri gitu. Contohnya di nilai X sama dengan 3. Ketika X itu sama dengan 3, satu titik nilai. Pak, maaf ya Pak ya, suaranya Pak putus-putus Pak. Maaf Pak, bisa diulang Suaranya nggak Pak? putus-putus, Soalnya Pak. tadi suara putus. Enggak sekarang. Enggak sekarang. Tapi nanti linknya digunakan untuk masuk ke server Discord-nya. Tanggung banget kalau harus pindah sekarang. Tapi semoga suara saya jadi enggak putus-putus lagi. Semoga. Oh, ini ada yang memberikan jawaban. Terima kasih. Hah? Bapak, yang grafiknya tadi bisa diulang nggak Pak? Yang mau diulang apa? Tadi dari awal Bapak jelasin suaranya putus-putus Pak. Oh gitu. Yang terkait nomor 1 ya? Iya Pak. Pak, itu jawabannya ada 2. Satu. Yang mana? Itu yang tadi saya kirim. Punya Maya, Pak. Yang punya Maya, punya Pak. Maya. Nggak bisa, Pak. Jadi minta kirimin sama Hudan. Oh gitu, iya. Jawabannya Maya ada 2 atau gimana maksudnya? Enggak, Pak. Oh, gambarnya ada 2. Lanjutannya, Pak. Oh, lanjutannya. Dan- Oke. Iya. Berarti masih berkaitan. Oke, saya kembali ke nomor 1. Jadi, kalau ada grafik yang putus-putus begini, mau bentuknya tegak-tegak atau dia melengkung-melengkung. Contoh melengkung itu begini. Misalkan nanti grafiknya tuh gini, kemudian nanti dihubungkannya di sini. Jadi ini kan putus-putus. Nah, putus-putusnya inilah nggak usah bingung. Ini kegunaannya limit. Karena limit gunanya telah mendekati nilai. Jadi kita mungkin tidak mengetahui nilai itu sebenarnya, tetapi kita bisa mendekati dari arah sisi kiri maupun kanan. Contoh jika nomor 1 yang Riyadi itu X-nya itu mendekati 1, tapi dari arah kiri. Maka kirinya begini. Nah, harusnya kalau dia naik ke puncak begitu, dia ujungnya akan mendekati 1. Ya, mendekati 1. Kalau mendekati 1, berarti nilainya 1. Maka inilah jawaban kita. Nah, berikutnya, ada yang 1 tapi mendekati dari kanan. Maka menurun. Nah, kalau menurun begini, ujung-ujungnya kita akan dapat nilai 0. Y-nya sama dengan 0. Sehingga 1,0 kan. Nah, maka di sini lim GX, X plus, 1 dari arah kanan, hasilnya adalah 0. Kalau kita gabungkan antara pendekatan kiri dan kanan, 0 dan 1, ini tidak sama. Kalau tidak sama, maka lim GX untuk X mendekati 1, tanpa embel-embel plus atau minus, itu hasilnya tidak ada. Karena tidak connect, tidak terhubung. Jadi kalau dia mau terhubung punya nilai, ada di soal berikutnya. Contoh, untuk nomor D, berapakah G sama dengan 1? G sama dengan 1 bisa dihitung, yaitu G untuk X-nya 1 adalah 0. Karena jelas-jelas
titik koordinatnya itu termasuk 0. Apalagi di situ kan bulatannya dibirukan murni ya, dibulatkan murni begitu, bukan apa? Bentar. Bukan di lingkar saja. Kalau di lingkar saja kan berbeda. Kalau di lingkar itu kan tidak termasuk nilainya. Kalau dibulatkan penuh, nah itu berarti ada termasuk nilai dirinya sendiri. Ini jawabannya siapa? Rebecca, oke. G 1 sama dengan 0. Berikutnya nomor E, untuk limit Gx, X mendekati 2 tapi dari arah kanan. Jadi X-nya itu sama dengan 2 tapi dekati dari arah kanan. Jadi dari arah kanan itu begini. Maka harusnya nanti ujungnya berapa? Jadi lim X 2 plus Gx hasilnya berapa? Hasilnya adalah 2. Oke, kok 2 sih? 1. Hasilnya 1. Lalu soal berikutnya yang F, ini mirip kan? Limit X mendekati mendekati 2 tapi minus Gx berapa? Sama-sama 1. Karena kan didekati dari arah kiri 1. Kita lihat hubungan kedua hasil ini itu sama. Maka kalau ditanya untuk pertanyaan nomor H itu jawab ini. Limit X mendekati 2 itu G X sama dengan kok 2 sih? 1. Karena konsisten nilai ini itu ke sini. Begitu. Sampai sini ada yang tanyakan terkait apit? Belum apit sih ini. Ini bukan teori apit. Ini pendekatan sisi kiri dan kanan. Yuk, silakan yang mau nanya. Nggak ada, lanjut. Saya dipotong aja nggak apa-apa ya? Dipotong aja. Jangan. Jika G untuk X-nya sama dengan 2, bagaimana? Wah, ini kenapa ini? Servernya. Untuk G sama dengan 2, jelas-jelas 1 sih. Karena nilainya jelas di situ. Kemudian pertanyaan I. Untuk lim Gx, X-nya mendekati 3. Nah, lim Gx, X-nya mendekati 3. Kira-kira ada yang tahu nggak? Jawabannya apa yang I? 0, Pak. Nol ya? 0. Iya betul 0. Karena jawabannya itu kalau X mendekati 3, itu berarti kalian harus mengerjakan pendekatan dari arah kiri dan kanan. Kita lihat dari grafik ini saya zoom in. Kita lihat untuk mendekati dari sisi kiri, itu nilainya 0. Didekati dari sisi kanan, 0. Meskipun faktanya, G untuk X-nya 3, itu 1. Tapi kalau kita ngomong limit itu dipengaruhi oleh pendekatan kiri dan kanan. Istilahnya itu kalau dalam hubungan sosial itu tergantung sama kata orang lain. Tergantung sama tetangga kiri kanan. Ya, limit itu kayak gitulah kira-kira. Jadi limit itu membuat kita sangat ditentukan oleh sebelah kiri kanan kita. Meskipun diri kita beda gitu sebetulnya. Tapi kalau tanya limitnya, maka limitnya adalah kita sama. Oke, nomor 1. Kemudian saya mau maju ke Maya. Yang F, 2F ya. Emang jawabannya ada 2. Oh, menarik.
jawaban Maya, pendekatan kita beda ya. Sejujurnya saya juga tidak berani menyalahkan sih. Karena di sini didekati dari arah kiri dan kanan. Oke. Itu juga sepertinya saya lakukan. Mungkin saya akan berbagi layar. Ini bisa melihat jawaban F. Oke. Kalian lihat kurva di samping kanan itu? Itu adalah gambar dari X kuadrat minus absolut X minus 1 dikurangi 1 dibagi absolut X minus 1. Itu hasil bentuk kurvanya seperti ini. Aneh banget. Ya memang. Ketika dia bernilai 1, maka di sini terjadi perpotongan yang luar biasa. Ketika X-nya sama dengan 1, terjadi perpotongan. Untuk didekati dari arah kiri, ini nilainya sampai minus 3. Tapi kalau didekati dari arah kanan, nilainya adalah 1. Itu perbedaannya begitu. Nah, apa yang saya lakukan itu adalah menyelesaikan persamaan di tengahnya itu sendiri. Nah, yang saya lihat di Maya ini belum diselesaikan nilai absolut di tengahnya itu sendiri. Di sini, saya menyelesaikan nilai absolut dengan plus atau minus. Jadi, ada dua bentuk solusi, yaitu jika atasnya plus-plus atau yang di bawahnya minus-minus. Jika plus-plus, maka limit X-nya itu nilainya adalah X. Oke, jadi nanti cara menyederhanakan tuh yang di bawah ini. Sorry. Ini kan ada persamaan 1. Kombinasinya plus-plus, jadi nilai absolutnya itu dibuat plus-plus. Jadi sederhananya, ini nanti nilainya sama dengan X. Nah, sehingga persamaan yang ribet seperti ini disederhanakan menjadi limit X mendekati 1 dari arah kanan itu untuk X sama dengan 1, betul kan? 1. Kemudian untuk yang persamaan kedua itu limit X mendekati 1 tapi dari arah kiri. Maka kita menggunakan ini. Minus-minus kombinasi absolut minus-minus. Didapatkan minus X minus 2 dan limit ini jawabannya minus 3. Betul kan? Di sini minus 3. Itu. Tadi saya lihat ada jawaban minus 3. Kalau nggak salah. Ini ada minus 3. Dan 1. Oh, benar sih. Jadi kalau ditanya, kesimpulannya benar. Bahwa jika yang ditanya adalah limit X mendekati 1 saja, bukan di kiri dan kanan, maka tidak ada jawabannya. Saya sendiri ternyata lupa dengan jawaban saya sendiri. Oke, nggak apa-apa. Jadi memang jawabannya nggak ada. Saya lupa. Oke. Terima kasih Maya. Berikutnya Mulyono. Loh, hilang. Oh, Rebecca dulu deh. X kuadrat geser. Limit X kuadrat minus 16, X kuadrat X min 4. Bisa kayak gitu. Ya untungnya nggak ada masalah ya, karena dia didekati dari arah 3. Didekati dengan nilai 3. Nggak ada masalah. Kemudian ke Mulyono. Yang E ya, 2E. Oke. Kalau ini harus dikalikan dengan kebalikannya begitu ya, betul. Akarnya agar hilang. Dikalikan tuh plus 2. Terus diselesaikan. Hasilnya 0/4 sama dengan 0. Betul. Mantap. Adakah yang belum memajukan jawabannya? Kalau gitu bisa kita lanjutkan. Saya mau nomor 1 sudah dibahas. Nomor 2 sudah semua.
nomor 3 nih yang belum. Buatlah grafik dari fungsi. Saya kasih, kalian coba dulu kerjakan. Kan tadi kita udah bahas nomor 1, harusnya nomor 3 ini tidak sulit. Nomor 3. Silakan dikerjakan nomor 3. Saya kasih waktu 10 menit. Dan nomor 5. Nomor 4 agak sulit, itu aja saya yang bahas nomor 4. Karena tadi juga ada yang tanya tentang, Pak, saya belum paham dalil apit. Ya, apa-apa. Nomor 3 dan 5 ya, saya kasih waktu 10 menit. Silakan pilih salah satu, mau ngerjakan yang mana? Masing-masing orang. Pak, saya mau jawab nomor 5A. Silakan, Sekar. Langsung saya upload aja ya, Pak, jawabannya. Jawabnya di Miro, Pak Asip. Iya, siap, Pak. Saya buatkan frame baru. Kayaknya mulai nggak cukup. Sambil nunggu Sekar, saya jawab nomor 3 dulu. Karena nggak ada yang volunteer nih. Saya udah upload, Pak. Kita lihat jawabannya. Limit fx plus 4gx. Oke. Dengan fx dan gx-nya udah diketahui sebelumnya. Minus 2 plus 4, 16, 14. Oke. Simple. Makasih, Sekar. Oke, kita lanjut ke kira nomor 3 nih. Layak untuk dicoba karena dia putus-putus kejadiannya. Saya perlu tulis ulang soalnya di sini. Gx itu punya 3 persamaan. Ya, Gx-nya itu sebenarnya punya 3 persamaan. Karena setiap nilai batas domain misalkan x kurang dari 1, dia beda. Jadi untuk minus x plus 1, itu domainnya adalah x kurang dari 1. Kemudian x minus 1 itu untuk domain 1 kurang dari x kurang dari 2. Nilai 1 dan 2 tidak masuk di dalamnya. Oke. Kemudian ada 5 minus x kuadrat itu untuk x lebih besar sama dengan 2. Jadi kita punya 3 rentang nilai yang kalian bisa gambarkan dengan mudah sebetulnya. Cukup mudah saya kira. Hasil gambarnya jadi ini. Ini dia. Ini adalah gambar dari grafik tersebut. Mungkin kalian saya foto. Dan seluruh papan tulis ini nantinya bisa kalian unduh sebagai PDF atau saya ekspor nanti sebagai PDF. Jadi tetap bisa digunakan untuk bahan belajar. Jadi jawaban A itu kalau kita ditanya Gx, X yang mendekati 1, maka yang harus kita periksa adalah sisi kiri dan kanannya dulu. Jadi X sama dengan X menuju 1 tapi dari kiri, X menuju 1 tapi dari kanan. Nah itu berapa? Untuk itu penyelidikannya Gx ini kita memulai dari yang ini. 1. Kemudian ada langkah kedua. Berikutnya kita harus melakukan perbandingan hasil. Ternyata hasilnya adalah 0 dan 0. Maka ini adalah sama. Jika sama, kita bisa simpulkan. Bentar, Gx sama dengan 1. Y. Kayaknya saya yang kurang teliti. Harusnya 0. Kan sama. Enggak, Pak. Harusnya 0 kan? Di sini harus saya koreksi. Orang sama, kenapa harus diganti? Kok beda sendiri gitu loh. Kemudian jadi langkah 3 dari itu. Terus ini ada yang ngeklik nih.
Jadi warna yang abu-abu. Kemudian yang B. B itu ditanyakan G sama dengan 1. Untuk X-nya sama dengan 1. G sama dengan 1 itu berarti kita lihat di sini. Ketika X-nya sama dengan 1. Nah, kita lihat batas kita. Adanya itu, persamaan kita, itu adanya X kurang dari 1. Lalu 1 kurang dari X. Jawabannya hanya itu, nggak ada yang lain. Lalu untuk X sama dengan 1 bagaimana? X sama dengan 1 bagaimana? Tidak ada. Kosong. Jadi grafik kita ini kosong. Tidak ada yang X sama dengan 1. X sama dengan 2 ada. X sama dengan 2 kita bisa pakai ini. Tapi kalau X sama dengan 1 nggak ada. Sehingga jawaban G sama dengan 1 ini tidak ada. Karena batas fungsi kita ini begini gitu visualisasinya. Ini ada yang mengklik gambar saya jadi abu-abu, jangan diklik kalau bisa. Coba klik tempat lain. Nah, gitu. Putih lagi kan. Oke, selanjutnya jawaban yang C kan. Kalau gitu saya perlu atur kembali. Sepertinya ini milik Hana bisa dirampingkan. Untuk jawaban yang C dan D. Untuk jawaban C dan D, lim X2 plus GX sama dengan lim X itu. Jadi yang kalau misalkan X-nya mendekati 2, kita menggunakan persamaannya persamaan yang bawahnya ya, yang ini. Jadi perhatikan. Untuk nomor yang A dulu, saya juga lupa nih. Untuk yang nomor A, saya menggunakan persamaan yang ini didekati dari arah kiri. Sementara yang ini, saya gunakan yang dari arah sebelah kanan. Pemilihan persamaannya saja berbeda. Dan ini harus teliti. Ya. Kan secara grafik kan ini yang mendekati dari kiri, ini yang kanan, kemudian ini yang kanan. Begitu. Nah, di sini maka saya menggunakan 5 minus X kuadrat, hasilnya sama dengan 1. Terus untuk yang D, lim X mendekati 2, untuk ini 5 minus X, maka harus dicek dulu nih, sebelah kiri. Nah, untuk ngecek sebelah kiri, X mendekati 2, saya menggunakan X minus 1. Oke, jadi persamaan itu ada untuk ruang dan waktunya. Untuk didekati dari sebelah kiri, kita perlu pakai persamaan yang cocok di sebelah kiri. Kalau kita mau memeriksa limit di sisi kanan, kita harus menggunakan persamaan yang cocok untuk di sisi kanan. Begitu juga untuk pendekatan di... Nah, kalau untuk... harus cek dulu. Kalau ini untuk yang sebelah kanan. Tapi karena di sini sudah dikerjakan, maka bisa kita bandingkan. Ini nilai kanan, kurang jelas ya. Ini kanan, kemudian ini kiri, ini kesimpulan. Jadi jawaban hasil C itu berhubungan dengan D, sehingga kesimpulannya adalah limit X mendekati 2 untuk persamaan 5 minus X kuadrat itu adalah sama dengan 1. Begitu, nomor 3. Terus belum ada jawaban baru ya. Oke. Kalau gitu nomor 4. Nomor 4 boleh ya. Nomor 4 ini gunakan dalil apit. Jadi sebetulnya tidak diturunkan. Meskipun bisa diturunkan secara analitik, tetapi yang diharapkan jika ada kata-kata petunjuk gunakan dalil apit. Maka saya kerjakan di sini. Nomor 4. Jika ada limit X mendekati 0, X kuadrat sin 1 per X. Benar nggak? Oh, benar.
Maka jika diperintahkan untuk menggunakan dalil apit, maka sebetulnya istilahnya gini. Jika fx itu kurang dari sama dengan gx, kurang dari sama dengan ax, maka kita bisa mendekatinya secara limit, begitu. Limit fx kurang dari sama dengan limit gx kurang dari sama dengan limit ax. Karena berimpitan, jadi visualisasinya itu bisa beberapa grafik sekaligus begitu. Ini misalkan gitu ya. Misalkan yang tengah ini kita sebut sebagai gx, kemudian ini adalah x, dan ini adalah fx. Maka yang kita dekati itu berimpitannya itu, nilai berimpitan. Harapannya gitu sih. Itu yang dimaksud dengan teori dalil apit. Selanjutnya, bagaimana cara mengerjakan yang A? Yang A ini kita bisa ingat bahwa nilai sin x itu kan selalu di antara minus 1 dan 1. Iya enggak? Kalian punya sin 90 berapa? 1. Sin minus 90? Minus 1. Minus 1. Jadi rentang kalau digambar sinus itu kan antara minus 1 dan 1. Ya kan? Jadi kita bisa dong tuliskan ini. Minus 1 kurang dari sama dengan sin x kurang dari sama dengan 1. Kemudian sinnya saya modifikasi. Kalau misalkan sin 1 per x, hubungannya apa dengan yang lain? Ya nggak masalah, kan kita nyari nilai maksimumnya. Maksimumnya sin x di sini berapa? Tetap minus 1 dan 1. Ekstrem kiri dan ekstrem kanan ya. Karena kita sudah yakin bahwa ekstrem kiri dan kanannya seperti itu, maka kita bisa mengalihkan dengan x kuadrat untuk dua ruasnya. Jadi minus x kuadrat, nggak bisa ya? Ya, minus x kuadrat dikurangi sin x kuadrat sin 1 per x kurang dari sama dengan x kuadrat. Jika ini bentuknya terpenuhi, jadi didekatinya dengan kurva milik minus x kuadrat dan x kuadrat. Jadi limitnya yang dihitung malah limitnya Pak, maaf Pak. ya. Itu X kuadrat tadi apa ya Pak? Tadi apa? X kuadratnya itu maksudnya apa ya Pak? Dikalikan di ruas sisi. Di ketiga ruas sisi. Oh, iya, Pak. Ya, jadi kan ada minus 1 kurang dari sama dengan sin 1 per x kurang dari 1. Semuanya di semua ruas itu dikalikan x kuadrat, sorry. Saya salah ngomong. Sebentar, saya tinggal dulu. Sorry, interupsi. Jadi kenapa kok dikalikan x kuadrat? Ya karena kita kan tadi mula-mula punya soal limit x mendekati 0 x kuadrat sin 1 per x. Jadi kita sebetulnya mendekatinya dengan persamaan yang umum kita ketahui terlebih dahulu. Jadi prinsipnya kita tidak mengerjakan soal itu dengan soal itu, tapi dengan fungsi lain. Jadi fungsi lain yang kita dekati adalah x kuadrat dan minus x kuadrat. Maka limit yang bisa kita kerjakan adalah limit x mendekati 0 untuk minus x kuadrat misalkan. Hasilnya berapa? 0. Limit x mendekati 0 untuk x kuadrat sama dengan 0. Karena ini sama, maka ya kesimpulannya x kuadrat sin 1 per x adalah 0.
Begitu jawabannya. Kalau kalian ingin tahu visualisasi bentuk kurvanya, kita bisa lihat di demos. X kuadrat dikalikan sin 1/x. Inilah hasil dari visualisasinya. Bentuknya aneh, ya. Kita zoom in. Zoom in. Nah, di sini ada osilasi. Ada osilasi yang begitu, dan yang ditanyakan X mendekati 0. Bener kan? X mendekati 0 sama dengan 0. Ya betul. Nggak ada masalah. Cuma memang yang jadi masalah adalah isian sin 1/x-nya. 1/x-nya kan 1/0. Tak hingga dong. Bukan begitu. Makanya kita menggunakan teori dalil apit. Dalil apit inilah yang membantu kita untuk menemukan jawaban limit untuk hal-hal yang sepertinya tidak mungkin, padahal mungkin. Masih bisa dikerjakan. Kita lanjut. Nomor 4B. Ini juga sama ya. X pangkat 4 cos 3/x kuadrat. Jadi kalau mau sih kita bisa dekati dengan cosnya dulu. Coba cos 3/x kuadrat itu nilai maksimalnya berapa? Saya kira sama ya. Ini jawabannya nanti saya cek dulu. 0. Sama 0. B ini jawabannya 0. Kemudian yang C juga 0 sih. Jadi kalau dari dalil apit ini jawabannya agak-agak mudah. Agak sih. Prosesnya sulit. Tetapi iya. Maksudnya baru baca ini. Yang mau jawab 5A udah Sekar. Devina 5B. Oke, silakan Devina mengunggah jawabannya ke Miro, 5B atau 5C. Maya 5C, Pak. Maya 5C, Devina 5B, silakan. Sudah diupload, Pak. Sip. Habis ini kita presensi. Sampai lupa kan. Devina. Limit X fx. Fx-nya diketahui minus 2x sama dengan mendekati 3. So, minus 6. Udah dikurung. C-nya f kuadrat minus 2 kuadrat 4. Kemudian 2 dikalikan gx bisa 4, 2, 4, 8. 4, 8, 12, 12 kuadrat 1. Oke. 5 udah dijawab. Terus waktu kita luar biasa. Nggak cukup waktunya. Mungkin saya mau milih satu soal nomor 8. Nomor 8 boleh nih. Carilah asimtot yang ada pada fungsi berikut. Carilah asimtot yang ada pada fungsi berikut. Kalian tahu nggak sih asimtot itu apa? Ada yang mau berpendapat? Garis yang menyinggung titik kata hingga, Pak. Betul. Jadi kita membuat garis tambahan yang kalau kita sebut itu sebagai garis asimtot, berarti garis itu sebetulnya garis yang punya ujungnya itu ujung ke tak hingga. Nah, kapan itu bisa dicapai? Kapankah itu bisa dicapai? Yaitu saat berapa sih? 8. Nah, caranya kita dengan melihat penyebut yang ada di bawahnya. Jadi misalkan untuk nomor A, kita lihat di sana, kok merah. Untuk A, yang di bawah itu agar dia bernilai 0, X minus 5 sama dengan 0. X sama dengan 5.
Nah, berarti kita bisa mendekati angka 5 ini untuk limit X menuju 5 dari arah sisi kiri. Kemudian ada juga limit X mendekati 5 dari sisi kanan. Untuk persamaan fx. Untuk persamaan fx. Berapakah hasilnya? Kalau seperti ini. Yang pertama, ini menuju ke minus tak hingga. Yang ini menuju ke tak hingga. Begitu. Sehingga bisa disimpulkan kita memiliki asimtot vertikal, yaitu X sama dengan 5. Jadi kalau digambar nanti ada asimtot vertikal tambahan begitu di X sama dengan 5. Kemudian kita juga bisa mencari asimtot datarnya. Kalau asimtot datar itu X itu mendekati tak hingga. Jadi cara penyelidikannya lim X mendekati tak hingga. X plus 3 dibagi X plus 5. Caranya semua ruas dibagi X ya. Jadi dikalikan 1/X, yaitu pangkat tertinggi dari X-nya. Kan X-nya menuju berapa? Nah, itu dibagi dengan pangkat tertinggi. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah pangkat 1. Maka dibagi 1/X pangkat 1. Hasilnya adalah 1 plus 3/X. Nah, ini saya kurang. Saya singkat L aja ya. Saya malas nulis limit X mendekati tak hingga. Saya tulis L. 1 plus 5/X. Sama dengan L. Ini langsung substitusi. Kalau langsung begini. Jadi mendekati tak hingga. 1 plus 0 dibagi 1 plus 0. Sama dengan 1. Jadi 3 dibagi tak hingga itu 0. 5 dibagi tak hingga itu 0. Maka 1 plus 0, 1 plus 0. Lalu dibagi dan hasilnya sama dengan 1. Karena nilainya sama dengan 1, maka kita bisa nyatakan sebagai asimtot datar Y sama dengan 1. Ini adalah hasil kesimpulannya. Untuk B sama lah ya. Saya kira saya skip aja. Saya pilih yang menarik aja soalnya. Ini udah mau habis ya. Kalau gitu saya presentasi aja deh. Nanti untuk solusi jawaban yang lebih lengkap akan saya unggah pekan depan. Saya mohon kalian mencoba semua soal yang ada di modul dulu. Lalu untuk tutorial pekan 1 itu nanti akan saya unggah hari ini. Jadi udah bisa kalian nikmati kunci jawabannya. Kalau gitu saya presensi mohon mengetik di kotak chat. Oh ya, presensinya tidak berupa link kalau saya. Sepertinya di kelas lain menggunakan link ya. Kalau saya panggil satu persatu. Mainar, Milda Hasibuan, dan Rahmi Adarani tidak ada ya. Hanya memastikan. Karena pekan lalu sejak awal tidak ada. Mulyono ada. Wiragawah Yudi. Oh ya, minta tolong kalau saya presensi ketik di chat atau on mic, ready on mic. Hadir Pak, Dwiraga. Mulyono hadir kan, Dwiraga hadir. Kemudian Frankie ada tuh, Frankie. Christian saya belum lihat, ada nggak? Christian ada Pak. Oke. Viarju kayaknya ada tadi Viarju. Gustito Panatagama. Dia nggak ngambil ITERA Pak. Oke, saya tandai. Sehingga saya tidak Viarju perlu... hadir Pak tadi Pak. Siapa? Viarju tadi hadir saya. Oh ya, Viarju sudah saya checklist hadir. Kemudian Mei Eva, ada tadi kayaknya. Eka Septi. Yang belum dipanggil jangan ini dulu. Hadir, Pak. Iya, yang belum dipanggil jangan hadir. Nanti saya bingung. Siap aja ketik hadir, tapi jangan di-enter dulu. Jadi kalau udah namanya dipanggil, baru di-enter. Gitu. Eka Septi. Hadir, Pak. Oh ya, ada. Alda tadi ada.
Dorothea? Kayaknya ada. Hadir, Pak. Iya. Kemudian Rizky Firmansyah? Nggak ada ya? Nggak ambil ITERA dia, Pak. Iya, oke, saya tandai. Nggak perlu disebut lagi. Rebecca ada. Maya Nur? Hadir, Pak. Waduh. Oke, Rena, sepertinya kita perlu mencoba. Nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya mencoba Discord, karena kalau Google Meet putus-putus, lalu nanti Discord ternyata juga putus-putus, ya nggak ada salahnya. Kami juga nyoba. Memang meskipun ada kuota, belum tentu ada sinyal ya. By the way, kalian sudah dapat bantuan kuota dari Kemendikbud belum? Ada yang belum kah? Sudah. Belum dapat, Pak. Belum, Pak. Masih ada yang belum nih. Kalau kalian sudah mengisi di SSO dengan nomor pribadi yang benar, ya semoga sudah. Saya sendiri tuh punya ini loh, dapat kuotanya loh. Mungkin saya udah cerita. Saya punya kuotanya tapi percuma, nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena sinyal XL-nya itu di sini sangat naudzubillah gitu. Jadi ya menyedihkan. 50 giga tapi nggak terpakai. Sekar ada ya? Ada, Pak. Ada. Albert Malau? Kemarin mengundurkan diri, Pak. Oke, terima kasih. Kezia ada. Sani Anastasia. Irhas tadi ada. Hudan ada. Meila Dwi ada. Azil Fada tadi ada kayaknya. Azil Fada. Hadir, Pak. Ada. Iya. Sani Anastasia nih. Mana tadi? Sani belum. Hadir, Pak. Oh ya. Kemudian Cynthia Butar. Cynthia. Hadir, Pak. Ya. Alpina ada. Mutiara Maharani. Hadir, Pak. Rena ada. Ajeng ada tadi. Hadir, Pak. Ya, Ajeng ada. Jaya ada. Juvena Low nggak ada ya. Kayak mundurkan diri ya. Rangga Yuwanas. Hadir, Pak. Mantap. Meisha. Hadir, Pak. Anan Adha. Hadir, Pak. Hana Syarifah. Hadir, Pak. Oh, ini Hana tadi. Ahmad Riyadi. Ada ya? Hadir, Pak. Ardian Syah Saputra. Hadir, Pak. Elsha Ranakita Dayena. Elsha. Adakah Elsha? Ada. Naomi Simarmata. Naomi. Apakah buruk tidak masuk karena jaringan buruk? Nggak ada ya? Oke. Jadi begini. Saya mohon kalian masuk ke link Discord yang udah saya bagikan tadi. Semoga salah satu ada yang menyimpan tadi membagikan ke teman-temannya. Kalau misalkan ada yang hilang. Itu link undangan hanya berlaku selama 1 hari. Jadi link untuk besok udah nggak berlaku. Jadi Permisi, Pak. silakan. Saya belum di absen, Pak. Ah, Givari. Iya. Bener 7B kan? Iya, Pak. Dari minggu kemarin kayaknya. Nggak ada loh, beneran loh. Tapi di 7B saya masuk, Pak. Wah. Kamu masuk di pekan pertama enggak? Masuk, Pak. Termasuk yang komen di Google Classroom nggak bahwa namanya tidak ada di presensi? Kalau itu saya lupa, Pak. Jadi di Google Classroom tuh saya minta yang namanya nggak ada itu untuk menuliskan. Saya sih nggak masalah ya, saya bisa tulis nama kamu, Givari Farhan ya. Iya, maaf, Pak. Saya nggak ini, Pak.
Sekalian ya, Givari Farhan prodinya apa? Teknik elektro. Terus Naomi, ada yang tahu prodinya apa Naomi? Elsha, Ardiansyah, Riyadi, prodinya apa? Riyadi teknik biomedis, Pak. Oke. Ardiansyah dan Elsha, prodinya apa? Teknik elektro, Pak. Elsha BM, Naomi EL, Ardiansyah EL ya? Tipis sekali tadi suaranya. Oke, EL. Makasih. Berikutnya mungkin saya akan minta NIM-nya, tapi males. Gak usah sekarang, santai aja. Givari hadir, oke. Wah, pekan lalu Givari tidak terpresensi loh. Karena ya memang tidak ada di presensi tutorial ini. Tapi saya pun oh ya udah, nggak apa-apa. ikut, tapi ikut ya? Saya ikut, Pak. Oke, jadi gini, satu hal yang bisa menjadi bukti kalian hadir itu adalah kalian ikut mengerjakan soal. Jadi kalau misalkan saya bisa siapapun ya, LTPB nanti mungkin memeriksa kehadiran. Kalau misalkan benar nggak hadir, itu dari rekaman video. Jadi ini kan direkam. Nanti, oh iya benar ternyata mengerjakan soal nomor 5 gitu. Nah itu kan nggak bisa dibantah. Sementara huruf-huruf yang ada di presensi ini kan hanya sekedar klik-klik begitu. Hadir jadi H, absen jadi A, izin jadi I, begitu saja. Kalau misalkan mengerjakan soal kan nggak bisa. Ada bukti Miro. Mironya saya tulis nama kan. Saya tulis nama Miro. Kemudian di Foxit PDF tadi juga saya tulis nama pembagian. Jadi per pekan itu terkendali semua. Siapa yang mengerjakan apa dan langsung juga saya notice kan nama-namanya. Seperti mungkin Devina, terus Mulyono, dan lain-lain. Itu kalau aktif mengerjakan, saya jadi langsung cepet gitu untuk presensi. Oke, itu aja. Tidak berlama-lama. Terima kasih. Pagi hari ini kita sudah tutorial untuk beberapa soal yang saya kira cukup esensi. Ada dalil apit, kemudian ada juga penurunan analitik, ada juga yang grafiknya yang putus-putus, didekati dari arah kiri maupun kanan. Semoga pengetahuannya bermanfaat, tapi saya kira belajarnya tidak berhenti di sini. 4 SKS itu tanggung jawabnya begini, 4 SKS di kelas, 4 SKS sebelum masuk kelas, dan 4 SKS setelah di kelas. Jadi ada 12 jam total belajar yang kalian perlukan untuk sukses di matematika dasar 1A ini. Memang 12 jam. Kalian harus menyediakan 12 jam itu dalam satu pekan. Dan gunakanlah waktu secara efektif, karena sekarang serba online, orang nggak online aja tidak efektif juga kadang-kadang, mahasiswa suka masih nggak fokus. Tapi semoga bikinlah suasana di kamar kalian itu terjadwal begitu ya. Pagi hari harus ngapain? Mungkin harus cuci baju atau bersih-bersih, belajar. Tapi rutin misalnya, setengah jam. Saya nggak kuat belajar 1 jam, oke setengah jam aja. Nah itu nanti harapannya kalian bisa berhasil dalam TPB ini. Karena ini belum apa-apa. Ini masih TPB, belum tahap sarjana. Nanti kalau masuk ke prodi masing-masing, ke elektro, ke biomedik, ke teknik fisika, nah itu udah mulai lebih mengerikan lagi sebetulnya. TPB itu masih dasar lah ya. Kita masih mengulang pelajaran-pelajaran. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, silakan Makasih, meninggalkan. Pak. Ya. Makasih, Pak.